baca Mazmur 25 ya, ayat yang ke-12 saja sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14, firman Tuhan berkata, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka." Ada banyak orang yang bertanya bagaimana supaya kita dapat mengerti rencana Tuhan, bagaimana supaya kita tahu jalan-jalan Tuhan, bagaimana dalam memutuskan sesuatu. Ada yang bertanya kepada saya, "Bu, bagaimana ya dalam setiap hari itu kan kita akan bertemu dengan ya kita harus membuat sebuah keputusan misalnya hari ini untuk sesuatu." Nah, ya firman Tuhan berkata kita ini harus berjalan sesuai dengan keputusan dan rencana dan kehendak Tuhan. Tapi bagaimana Bu kita bisa mengerti kehendak Tuhan itu? Saudara, firman Tuhan berkata, Mazmur 25 ayat 12 berkata ini, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya." Ya, kebanyakan sekarang orang Kristen itu datang, mereka kepengen sesuatu yang instan, pengen jalan pintas. Mereka maunya ketika mereka bertanya misalnya tentang sebuah, hari ini saya akan ambil keputusan sebuah proyek atau sebuah pekerjaan ya, atau saya ini mau memutuskan sesuatu ini iya atau tidak. Nah, ketika mereka mau memutuskan itu baru mereka datang kepada pendeta. Ya, mereka tanya, "Bu, ini saya ada pekerjaan ini nih Bu, proyek Bu, kira-kira ini dari Tuhan atau bukan ya? Ibu tolong bantu doa dong Bu, supaya saya itu tahu ini dari Tuhan." Enggak bisa, saudara. Kenapa saya selalu berkata bahwa kita harus datang secara pribadi? Selalu saya berkata bahwa hubungan dengan Tuhan itu tidak bisa diwakili. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu lebih tertarik kepada pribadi kita. Tuhan itu Tuhan yang ingin ketemu kita secara pribadi. Jadi makanya saya bilang tidak ada makelar di dalam kekristenan. Saudara nggak bisa cari pendeta hebat untuk bertanya tentang jalan Tuhan, tentang hidup saudara. Ya, saudara tidak bisa cari ya siapapun nabi lah atau siapa, nggak bisa, saudara. Karena Tuhan tuh berbicara secara pribadi. Di sini dikatakan Tuhan memberitahukan jalannya kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya, jelas sekali ayat ini berkata, ya sebuah hubungan itu harus dibangun. Bagaimana kita bisa mengenal seseorang? Ya, tentunya kita harus bergaul dengan dia. Saya mengenal suami saya, saudara, dengan baik. Kenapa? Ya sekarang ya dia garuk-garuk kepala saja saya tahu, oh dia lapar. Ya dia batuk 2 kali, oh dia minta kopi. Ya kenapa saya tahu? Makanya selalu kalau dia sudah batuk, ya saya udah tahu kopi, dia tanya, "Kenapa kok kamu tahu?" Saya itu bergaul dengan kamu setiap hari selama 20 tahun. Makanya saya tahu kalau kamu begini tuh kamu maunya apa. Nah, hubungan dengan Tuhan juga seperti itu. Waktu kita bergaul dengan Tuhan, kita tahu, oh ini jalan Tuhan, oh ini Tuhan mau begini, oh ini kita dapat apa ya? Kepekaan. Ya, nah siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ayat ini bertanya ya, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bagaimana supaya kita bisa mengerti jalan Tuhan? Di sepanjang hari ini kita akan diperhadapkan dengan pilihan, saudara. Biarlah saudara ya kita mau berkata, "Tuhan, kami mau hidup takut akan Tuhan." Takut akan Tuhan artinya apa? Berjalan dalam kekudusan, berjalan sesuai dengan firman-Nya. Ayat 13 bilang apa? Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bahagianya orang yang hidup takut akan Tuhan, bahagianya orang yang hidup dalam ketaatan kepada firman. Yang pertama, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dia pilih. Yang kedua, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Wow, ini janji firman Tuhan. Karena itu mari kita terus hidup takut akan Tuhan. Tidak ada ruginya kita mencari Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika kami hidup takut akan Tuhan, jalan-jalan hidup kami Tuhan yang tuntun. Ya, kami tidak perlu bingung mau belok kanan atau belok kiri. Tuhan menunjukkan jalan mana yang harus engkau pilih.
memilih jodoh, memilih pekerjaan, melayani Tuhan, semuanya Tuhan tunjukkan. Bahkan apa? Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Bukankah setiap kita hari-hari ini pengen berbahagia selama kita ada di dunia? Kita hidup di dunia hanya 70 tahun. Sayang saudara, Alkitab berkata manusia itu umurnya 70, kalau lebih 80. Ya, tapi kebanggaannya ya sakit penyakit. Jadi di waktu yang begitu singkat, sayang kalau kita menyia-nyiakan waktu hidup ini dengan tidak takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi dosa. Semakin kita rajin membaca firman, semakin kita rajin dekat dengan Tuhan, maka kita semakin tidak mau berbuat dosa. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita semakin akan benci dosa. Tapi sebaliknya, semakin orang jauh dari Tuhan, semakin dia ingin berbuat dosa. Ya, Tuhan bilang, aku tahu kamu ini keras kepala, tegar tengkuk, kepala batu. Kenapa? Karena gak mau dekat dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang hidup takut Tuhan, dia sendiri menetap dalam kebahagiaan. Bahkan ada jaminan anak cucunya mewarisi negeri. Ya, tidak rugi saudara kita hidup takut akan Tuhan. Kita akan memperoleh segala hal yang indah di dalam Tuhan. Ayat yang ke-14 berkata, dan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow saudara, ya, bukan cuma itu. Orang yang hidup takut akan Tuhan akan menjadi sahabat karibnya Tuhan. Saudara bisa membayangkan kalau saudara menjadi sahabat karibnya Tuhan itu, wow, kita jadi sahabat karib orang penting aja udah seneng, apalagi jadi sahabat karibnya Tuhan. Ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, waktu kita hidup takut akan Tuhan, kita menjadi sahabat karibnya Tuhan. Ya, makanya kita bersyukur punya Tuhan. Tidak usah mempermasalahkan soal nama Tuhan. Kita harus panggil ini, enggak usah. Tuhan juga tidak mempermasalahkan tentang namanya. Yesus berkata, kamu boleh panggil aku sahabat. Ya, kamu boleh panggil aku Bapa. Kamu boleh panggil aku Tuhan. Kamu boleh panggil aku sahabat. Wow, Dia Tuhan yang ajaib. Ya, makanya orang Kristen yang hidup takut akan Tuhan, engkau sudah tidak kehilangan lagi sahabat. Engkau tidak akan kecewa ketika sahabat karibmu meninggalkan engkau. Kenapa? Karena Tuhan adalah sahabat paling karib kita. Ya, bahkan engkau tidak sakit hati lagi ketika suamimu mengkhianatimu. Kenapa? Tuhan menjadi sahabat karib. Mari saudara, jangan pernah berhenti untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, teruslah menjadi orang-orang yang mau menyembah Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, karena engkau akan mengalami saudara, ya, Tuhan itu ajaib bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh mencari Dia, hidup takut akan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan. Dan kita mau berkata, Tuhan, kami mau hidup takut akan Engkau. Tuhan, kami mau dipimpin hidup kami, Tuhan. Kami mau hidup kami dibawa kepada segala kebaikan, dan kami akan menikmati semua yang baik pada hari ini. Dengan apa? Hidup takut akan Tuhan. Mari saudara, karena itu ya biarlah kita mau terus melekat pada Tuhan. Kita menaikkan pujian untuk merenungkan firman ini, dan kita mau berdoa untuk sepanjang hari ini saudara di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala persoalan di hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan segala perkara di hidup ini, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal.
Terima kasih Bapa. Kami percaya orang yang takut akan Tuhan akan menerima banyak sekali berkat dan janji-janji Tuhan. Biarlah hari ini kami mau melangkah Tuhan. Hidup kami sepanjang hari ini penuh damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Kami ikat patahkan, hancurkan semua senjata-senjata iblis yang dipanahkan kepada kami sepanjang hari ini. Kami mau Tuhan, kami melangkah dalam perkenanan Tuhan di sepanjang hari ini. Damai sejahtera, sukacita Allah melimpah atas setiap kami. Bahkan apapun yang kami perbuat dengan tangan kami, Tuhan akan buat itu berhasil. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan keluarga kami sepanjang hari ini, anak-anak, suami, istri, semua orang-orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah kami semua boleh berkenan di hadapan Tuhan pada hari ini, dan kami boleh sungguh-sungguh mengalami rancangan kemerdekaan, rancangan kebaikan itu Tuhan, karena Engkau yang menuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya semua yang kami buat dengan tangan kami berkenan dan Tuhan buat berhasil. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati langkah-langkahmu sepanjang hari ini. Tuhan akan menyertai engkau dan hidupmu akan berbahagia. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Hiduplah takut akan Tuhan dan engkau akan melihat engkau berbahagia sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.